Halo semuanya, kembali lagi sama aku Lina. Kali ini aku tetap bakal bahas tentang praktik akuntansi keuangan menengah. Tapi karena sekarang udah semester 4, berarti bahasnya PKM 2. Oke, jadi ini tuh latihan 13.6 yang aku ambil dari buku Praktik Akuntansi Keuangan Menengah yang ditulis oleh Pak Biswan dan Pak Lutfi Mahrus. Kita bahas yang dari nomor 1 dulu ya. Jadi di sini itu pada tanggal 1 Januari 2019, PT Siap menerbitkan obligasi dengan nilai nominal obligasi 500 juta. Bunga kuponnya 9% dan jangka waktu 5 tahun. Bunga dibayar per semester, berarti semi-annually. Setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Diketahui yield obligasi sebesar 10%. Nah, berarti yield obligasi ini adalah market rate-nya. Pada saat penerbitan, PT Siap membayar biaya penerbitan. Ada tambahan biaya penerbitan 10 juta. Oke, kita tulis dulu yang diketahui. Face value-nya adalah 500 juta. Kupon rate-nya, karena ini itu semi-annually, berarti 9% dibagi 2. Karena 1 tahun itu dibayarnya 2 kali, yaitu 1 Januari dan 1 Juli. Untuk market rate-nya kan 10%. 10% per tahun berarti karena semi-annually 10% bagi 2. Biaya penerbitan 10 juta. Nah, periodenya kan ini kan 5 tahun ya, jangka waktunya 5 tahun. Karena dibayar per semester berarti 5 kali 2. 10. Bunga yang dibayarkan secara periodik berarti yang dibayarkan secara periodik berarti kupon rate-nya dikalikan dengan face value-nya. Nah, sekarang kita lihat dulu gimana sih pencatatan biaya transaksi terkait penerbitan obligasi. Tadi kan ada biaya penerbitan ini 10 juta. Dalam hal liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL), maka entitas mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan liabilitas keuangan. Dalam hal ini, biaya transaksi terkait penerbitan obligasi itu, contohnya percetakan sertifikat, biaya konsultan hukum dan akuntan, biaya penjamin emisi, dan lain sebagainya dicatat sebagai pengurang dari harga jual obligasi dan diamortisasi selama masa berlaku obligasi dengan cara melakukan penyesuaian atas effective interest rate sehingga effective interest rate-nya menjadi lebih tinggi. Oke, ini ada langkah-langkahnya nih. Yang pertama kita harus menghitung harga jual obligasi atau present value-nya. Kita cari dulu, langsung pakai rumus yang Excel. Pertama, present value pokoknya dulu. Rate-nya, pakainya market rate ya, untuk nyari present value-nya. N per ini adalah periode. PMT-nya ini adalah 0. Nah, PMT itu adalah jumlah bunga yang dibayarkan secara periodik. Nanti untuk nyari present value bunganya baru kita pakai PMT, sehingga PMT-nya 0 dulu. Nah, future value-nya adalah 500 juta. 0. Ya. Nah, future value-nya ini diisi dengan minus 500 juta berarti. Kenapa minus? Karena ini tuh adalah arus kas keluar. Makanya dia itu minus. Kemudian cari present value dari bunganya. Sama dengan PV. Rate-nya 5%. N per-nya 10. Nah, PMT-nya ini, PMT kan jumlah bunga yang dibayarkan secara periodik. Berarti minus 22.500.000. Kenapa minus? Karena bunga yang dibayarkan berarti arus kas keluar. Future value-nya 0. Nah, type-nya ini kita pakainya yang 0. Kalau 0 itu ordinary annuity, yaitu kas dibayar di belakang seperti kita membayar bunga. Kalau 1 ini, kalau misalnya kas dibayar di depan seperti sewa dibayar di muka gitu. Oke. Udah dapat, berarti total
present value obligasinya. Kemudian langkah kedua, menghitung cost saat pengakuan awal dengan mengurangi harga jual obligasi atau present value-nya itu dengan biaya transaksinya. Jadi biaya penerbitannya adalah 10 juta. Oke, berarti carrying amount-nya adalah 480 juta ini, present value-nya kurangi 10 juta biaya penerbitan. Nah, udah dapat carrying amount-nya. Nah, kemudian kita harus mencari effective interest rate yang baru. Caranya, nih. Langkah ketiga, menghitung effective interest rate yang baru. Nah, itu bisa pakai scientific calculator atau di Microsoft Excel. Kalau di Excel caranya rate N per-nya pakai 10 PMT berarti minus 22.500 present value-nya yaitu carrying amount yang tadi yang setelah dikurangi dengan biaya penerbitan itu 470 future value-nya minus karena ini bakal menjadi kas keluar ya nanti. Type-nya 0. Oke, jadi effective interest rate yang baru adalah 5,2690%. Oke, apa sih suruhan di soal ini? Kita disuruh untuk membuat tabel amortisasi dan jurnal yang diperlukan oleh PT Siap untuk tahun 2019. Nah, kita buat tabel amortisasinya sampai jatuh tempo aja ya. Cash paid. Nah, mencari cash paid-nya ini sama dengan coupon rate-nya dikali dengan face value-nya. Cash paid-nya untuk setiap periode itu pasti sama. Kita tarik aja nih. Yang beda itu adalah interest expense-nya. Oke, untuk nyari interest expense, kita pakai effective interest rate yang baru. Yang udah kita cari nih, 5,2690 ini. Jangan pakainya yang tadi, karena udah baru kan, udah dikurangi sama biaya penerbitan. Dikali dengan carrying amount-nya. Oke, nah karena ini itu diskon, dimana sih taunya diskon? Karena effective interest rate yang baru lebih besar daripada coupon rate-nya. Jadi kita menerbitkan obligasinya at discount. Di interest expense minus selisih dari interest expense dan cash paid-nya. Itulah diskon amortisasi. Jadi carrying amount-nya itu 470 ini ditambah diskonnya. Nah, nanti pada akhir tahun atau pas di jatuh tempo itu pasti nilai obligasi kita adalah 500 juta. Oke, ini tinggal tarik aja. Caranya tetap sama. Oke, ini udah untuk yang tabel amortisasi. Kemudian kita buat jurnal di tahun 2019. Untuk jurnalnya, kita kan menerbitkan obligasi, berarti kita mendapatkan cash. Yang dikredit adalah bonds payable. Nah, selain itu, kita kan juga bayar biaya penerbitan itu yang 10 juta. Dan itu bakal mengurangi bonds payable kita. Case-nya berarti yang ini, yang sebelum dikurangi dengan biaya penerbitan. Biaya penerbitan 10 juta. Oke, kalau misalnya dibuat seperti ini,
Nah, kalau mau dibuat seperti ini juga bisa, karena di sini kan cash yang kita dapatkan juga jumlahnya itu 470. Karena ini cash di debit 480, cash di kredit 10 juta. Itu sama aja 470. Kalau yang ini biar lebih rinci gitu, ternyata kita ada bayar juga, bayar biaya penerbitan 10 juta. Situ. Lanjut ke 1 Juli 2019. Kita membayar interest expense. Interest expense-nya sebesar 24.800 ini. Kemudian ada cash yang kita bayarkan sebesar ini 22.500. Dan amortisasi dari bonds-nya. Karena ini diskon, berarti bonds payable-nya itu bakal di kredit. Menambah bonds payable. Sebesar diskon amortisasinya 2.300. Dan di 31 Desember 2019 kita melakukan adjustment karena kan di 1 Januari 2020 kita bakal bayar interest expense. Kita akuin dulu. Interest expense sebesar ini 24.921. Nah, yang dikredit itu bukan cash karena kan kita membayar secara cash itu di 1 Januari 2020. Di 31 Desember 2019 kita mengakui dulu sebagai interest payable. Sebesar 22.500. Kemudian bonds payable dikredit juga. Karena kan diskon. Kalau diskon bakal menambah. Sebesar 2421. Oke, udah untuk yang nomor 1.